Tragedi di Dinas Pendidikan Sumba Barat Daya, emosi akibat dana bos berujung penikaman pejabat Dinas Sumba Barat Daya NTT. Suasana kerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, berubah menjadi mencekam pada Senin siang, 16 Juni tahun 2025, seorang operator sekolah dasar, Emmanuel Karsianto Sukadana 25 tahun, melakukan aksi nekat dengan menikam seorang pejabat dinas, Aloysius Lerbora 46 tahun, menggunakan sebilah pisau. Peristiwa ini sontak mengejutkan kalangan aparatur sipil negara ASN dan masyarakat pendidikan di daerah tersebut. Awal mula ketegangan, insiden berdarah ini dipicu oleh konflik administratif terkait pengajuan laporan pencairan dana bantuan operasional sekolah. Sebagai operator sekolah, Emmanuel bertugas menyusun dan mengirimkan laporan dana BOS ke Dinas PPN. Namun, laporan yang ia serahkan dikoreksi berulang kali oleh Aloysius, seorang ASN yang ditugaskan memverifikasi kelengkapan dokumen dana BOS. Menurut keterangan sejumlah saksi, puncak ketegangan terjadi ketika Aloysius meminta tambahan dokumen berupa surat pernyataan telah menerima hibah, yang menurut prosedur, wajib disertakan dalam pelaporan. Permintaan ini rupanya memicu emosi Emmanuel, yang menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakpercayaan dan penghambatan terhadap kinerjanya. Aksi penikaman yang mengejutkan, merasa tidak dihargai dan emosinya memuncak. Emmanuel kemudian meninggalkan ruangan dalam keadaan marah. Namun tak berselang lama, ia kembali ke kantor Distipora sambil membawa sebilah pisau dapur yang disembunyikan di balik bajunya. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyerang Aloysius yang sedang berada di ruang kerja bersama beberapa rekan pegawai lainnya. Pisau tersebut ditusukkan ke bagian perut korban 2 kali, menyebabkan luka cukup dalam. Korban langsung tersungkur bersimbah darah. Sementara rekan-rekannya berteriak histeris dan berusaha menolong. Petugas lainnya segera menghubungi ambulans dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Redabolo dalam kondisi kritis. Hingga saat ini, Aloysius masih menjalani perawatan intensif di ruang UGD dan tim medis terus memantau kondisinya. Bintang pelaku ditangkap polisi. Pihak kepolisian Resor Sumba Barat Daya yang menerima laporan segera bergerak cepat dalam waktu singkat. Pelaku berhasil diamankan di sekitar area kantor dan langsung dibawa ke Mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut bersama pelaku. Polisi juga menyita barang bukti berupa pisau yang digunakan dalam aksi penikaman tersebut. Kasat Reskrim Polres SBD, IPT Antonius KK, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyatakan bahwa Emmanuel kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan penganiayaan berat dengan senjata tajam kepada penyidik. Emmanuel mengaku spontan melakukan aksi tersebut karena tersulut emosi akibat laporan yang terus dikoreksi. Kami mengimbau masyarakat, khususnya para ASN dan tenaga pendidikan, agar menyelesaikan persoalan administrasi dengan kepala dingin, tidak boleh main hakim sendiri, ujar IPT Antonius dalam keterangannya kepada wartawan. Reaksi dari kalangan pendidikan. Peristiwa ini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi dan pengamat kebijakan publik. Mereka menyayangkan tindakan kekerasan yang justru terjadi di lingkungan instansi yang seharusnya menjadi teladan dalam menyelesaikan masalah. Melalui musyawarah, Ketua Forum Operator Sekolah Kabupaten SDD, Yohanes Malui, juga angkat bicara. Ia menyampaikan bahwa beban kerja operator seringkali sangat berat dan dibarengi dengan tekanan dari berbagai pihak, terutama saat pengajuan dana BOS yang sensitif terhadap waktu dan prosedur. Kami tidak membenarkan tindakan kekerasan ini, tetapi perlu ada evaluasi bagaimana sistem kerja dan komunikasi antara operator dan dinas bisa diperbaiki agar tidak memicu stres dan konflik, ujarnya. Konteks yang ironisnya, kejadian ini berlangsung pada hari yang sama dengan pelaksanaan Jumpa Pers 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati SPD yang berlangsung di tempat berbeda, alih-alih menjadi momen evaluasi positif kinerja pemerintah daerah. Peristiwa ini justru mencoreng citra birokrasi lokal dan menunjukkan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan masih menyimpan celah konflik yang serius. Perlu pendekatan humanis dalam administrasi. Kejadian ini menjadi refleksi pahit bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan dana pendidikan dan beban administratif yang kerap tidak diimbangi dengan dukungan emosional dan psikologis bagi pelaksana lapangan seperti operator sekolah. Selain pendekatan hukum, dibutuhkan pendekatan kemanusiaan, pelatihan komunikasi, dan pembinaan mental kerja,
agar kasus serupa tidak terulang.